Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lagu Mama. Air Mama. Makanya enggak apa-apa nanti. Air Bunda. Terakhir. Nggih. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, tidak berpanjang lebar, kami keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para donatur, terutama grup Mamake. Nah, ada Mamake ya, yang banyak membantu kelancaran acara ini. Mudah-mudahan
apa saja yang Bapak Ibu sumbangsihkan dalam acara ini untuk mengembirakan hati kita dengan menyambung hati kita kepada Rasulullah SAW dengan bergembira kelahiran beliau. Insya Allah inilah salah satu bukti syukur kita kepada nikmat atas karunia nikmat yang Allah paling besar berikan kepada kita, yaitu nikmat Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang telah dikorbankan oleh Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalaskan dengan kebaikan-kebaikan, keberkahan yang berlipat-lipat ganda dari dunia sampai ke negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, ada sedikit beberapa informasi yang kami akan sampaikan kepada para jemaah, terutama orang tua santri, putra ataupun putri. Informasi pertama adalah kurang lebih pada dua minggu yang lalu kita di pondok kita ini mengadakan semacam penataran sosialisasi pesantren Sesemboja. Kalau kurang lebih pada saat itu dihadiri 7 pesantren, yang intinya dalam acara tersebut adalah sosialisasi tentang pesantren yang salah merubah menjadi pesantren persetaraan. Arti persetaraan itu Bapak Ibu adalah pesantren kita ini dan pesantren yang lain yang ada izinnya resmi, bukan pesantren yang tidak resmi, karena banyak sekali pesantren yang belum resmi. Nah, kita ini pesantren alhamdulillah resmi, semuanya lengkap. Maka kita ini diminta untuk membuat izin persetujuan untuk menjadikan pesantren salaf kita ini menjadi pesantren kesetaraan. Kesetaraan itu maksudnya Bapak Ibu, pesantren kita ini khususnya bisa mengeluarkan ijazah atau syahadah yang resmi, yang bisa diakui, yang diakui oleh agama, yang mana ijazah itu nanti bisa dibawa untuk kuliah, atau bisa nanti mau masuk tentara, masuk kepolisian, mau jadi apapun, bahkan jadi presiden, itu bisa dengan ijazah kita. Nah, kesetaraan di pesantren kita ini insya Allah nanti ada kesetaraan ula. Ula itu kalau di umum namanya SD, kalau di Kemenak itu apa namanya, itu madrasah ibtidaiyah. Kemudian ada wusta, kalau di tingkat lain namanya sanawiyah, kita namanya al-wusta. Kemudian ulya, kalau di tempat lain namanya SMA, SMK, aliyah, kita namanya ulya. Mata pelajarannya adalah sama, pelajaran pesantren tidak dirubah-rubah, tetap belajar agama, ya Quran, hadis, menghafal Quran. Artinya kebijakan di pesantren itu tidak dirubah, cuma nanti ada tambahan beberapa pelajaran, itu pun dalam seminggu itu berapa sejam atau berapa jam saja belajar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Kamera Canon. Anaknya nggak bisa ngaji, iya betul, ini bakti, manggil ustaz, bagus, tapi dia nggak bisa baca. Ataupun dia bisa baca, tapi dia nggak, cuek, ngobrol di depan. Padahal ini 1 hari bapaknya, minggu bapaknya, 40 hari bapak orang tuanya, 100 hari atau haul. Hal-hal seperti ini yang menyedihkan kedua orang tua. Tak ada lagi yang membanggakan kita, masyaallah hadirin, kecuali waladun saleh yad'una, anak yang soleh yang mendoakan kita. Berapa banyak para ulama melihat di alam arwah, di alam kubur, ketika ada umat Islam membaca astaghfirullah lil mu'min
mu'minin wal mu'minat jamak itu mereka rebutan kayak nggak makan 1 tahun. Tapi ada beberapa orang yang santai, makan 1 nampan sendirian. Kenapa kamu paling enak? Oh iya, saya punya anak sehari 3 juz bacakan saya. Saya punya anak 1 juz bacakan saya. Tiap sholat ada Fatihah, tiap sholat ada ayat kursi, ada tahlil. Ngapain saya rebutan astagfirullahal mu'min wal mu'min? Ini yang kita pikirkan. Kita pikirkan ke depan setelah kematian, bukan yang kita pikirkan di dunia. Maka perbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho dengan anak kita di pondok, dan ridho apa dengan peraturan yang ada di pondok, baru anak kita akan sukses. Hadirin Allah muliakan, Raja Al-Rasyid, beliau memondokkan anaknya ke pesantren. Ini raja, anak presiden. Ketika dia suatu hari dia ke pondok pesantren anaknya, ngelihat anaknya lagi menuangkan air wudhu untuk gurunya. 1 tangan menuangkan. Setelah wudhu, gurunya dipanggil oleh Raja Harun al-Rasyid. Wahai ulama kami, wahai ustadz kami, saya mondokkan anak saya bukan untuk membantu setengah-setengah. Kenapa kok tidak suruh tangan kanannya menuangkan air, tangan kirinya menggosok kaki? Ini anak raja. Kita ini bukan raja. Kita ini bukan wali kota. Kita ini bukan orang mulia. Kita ini orang hina. Kalau bisa 2 lewat terus. biar yang satunya ngelap tanganmu agar apa? Agar dia tahu julil tupaki wal mu'azzis kumakulubah. Memang lagi mondok itu hina, hadirin. Lagi mondok itu hina, nggak ada yang mulia. Nanti kalau sudah jadi dimuliakan Allah, anak kita akan dicari masyarakat bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad. Kalau bisa anak kita kerjanya di pondok selain belajar berkhidmat, bersihkan sampah, niatkan untuk membuang dosa kedua orang tuanya, melancarkan rezekinya. Berapa banyak doa yang dipanjatkan anak kita sehingga rezeki kita dilancarkan oleh Allah di rumah. Bersihkan kamar mandi, bersihkan kamar, bersihkan lapangan, bersihkan masjid, itu semua kemuliaan yang Allah berikan. Tidak ada pekerjaan yang hina di rumah Nabi Muhammad. Semuanya pekerjaan di rumah Nabi Muhammad, yaitu pondok pesantren, semuanya hal-hal yang mulia. Apalagi mendapatkan keridhaan daripada seorang guru. Ini yang perlu kita pikir. Bagaimana Allah siapkan kepada orang yang nyantri dan kepada orang yang membantu daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau suatu hari pulang ke rumah, beliau bertanya, adakah makanan? Tidak ada. Melihat Hasan wal Husain kelaparan, maka Sayyidatuna Fatimah berkata, wahai suamiku tercinta, aku ada duit 6 dirham, dikasih Salman Al-Farisi. Belanjakanlah untuk anak kita biar mereka tidak lapar. Berangkat ke pasar Sayyidina Ali, beli makanan. Belum nyampe pasar, ada minta duit. Adakah yang mau ngasih saya 6 dirham? Bawa duit 6 dirham. Ini kalau saya kasih sedekah, Ya apa ini? nanti saya tidak makan. Tapi namanya sahabat Nabi Muhammad itu luar biasa. Kalau sudah sedekah nggak pikir 2 kali. Di sini aja. Kenapa? Kata Rasulullah, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban min Aduh, asy-syirk. bagus banget. Orang yang berinfak itu menutupi 70 pintu keburukan, tertutup, jauh balak dan musibah. Bismillahirrahmanirrahim, 6 dirham. Pulang nggak bawa apa-apa. Siti Fatimah ngintip, ya sudah, pasti disedekahkan sudah ini. Kenapa? Nggak bawa makan. Istri yang solehah tahu. Kalau sudah assalamualaikum, tidak ada bingkisan, tidak ada bungkusan, sudah tahu sudah, pasti duitnya disedekahkan. Subhanallah. Ini ganggu aja. Tiba-tiba Sayyidina Ali berkata, coba-coba aku keluar, mudah-mudahan ada pekerjaan. Sabar ya. Zoom kamu. Keluar Sayyidina Ali, cari kerja. Ya mudah-mudahan bisa beli kurma, beli gandum.
tiba-tiba ada seorang besar tinggi memanggil, ya Abul Hasan, ya Aba Turab, wahai Sayyidina Ali, maukah engkau membeli unta? Mau jual unta? Untanya besar, sehat. Sayyidina Ali, anaknya gak punya duit ini, masa disuruh beli unta? Kata Sayyidina Ali, berapa? Dia bilang 100 dirham. 100 dirham. Boleh ngutang? Boleh. Kalau kau ada duit nanti kau bayar. Nah sudah, saya beli. Ya, ngutang 100 dirham. Baru beberapa ratus meter ada yang nawar sudah. Orang lain lagi. Wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, Aba Turab, Abul Hasan wal Husain, mau jual kan unta? Oh iya, berapa? 300 dirham kata Sayyidina Ali. Saya beli cash. Kan? Cash 300 dirham. Ini Sayyidina Ali dapat duit 300 dirham, bayar 100 dirham, untung 200 dirham. Halal, jual beli. Nah, langsung belanja makanan serumahan. Keluar 6 dirham, dapat 200 dirham. Sholat berjamaah, habis sholat dipimpin sama Nabi Muhammad. Ali, saya mau kasih tahu atau kamu yang mau cerita? Engkau ya Rasulullah. Kau tahu yang pertama jual unta siapa? Malaikat Jibril menyamar menjadi manusia yang memberikan kau utang unta. Kau tahu siapa yang membeli? Malaikat Israfil yang menyamar jadi manusia atas izin Allah, perintah Allah. Kenapa? Karena kau ikhlas bersedekah, berinfak kepada fakir miskin. Bayangkan hari Allah ganti berlipat-lipat ganda. Itu baru satu fakir miskin. Bayangkan kalau kita bersedekah dengan umat Nabi Muhammad, pondok Nabi Muhammad, santri dan santriwati Nabi Muhammad, berapa pahala dan berapa keagungan yang Allah siapkan untuk kita. Luar biasa. Bahkan pernah suatu hari juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib diminta untuk Sayyidah Fatimah untuk membeli delima, buah delima. Beliau kepengen makan buah delima, belikan aku buah delima. Berangkat Sayyidina Ali. Setelah dapat buah delima, ada pengemis, beberapa pengemis meminta, aku belum makan, aku belum makan. Dipotong menjadi 2, dikasih. Sisa setengah. Ada riwayat dibawa pulang, ada riwayat ada pengemis lagi, dikasih lagi. Bahasa baca semua. Kada bawaan lagi sudah. Ini pasti disedekahkan lagi sudah. Pulang tangan kosong. Kemana? Buah delima. Ada pengemis. Sudah tahu Siti Fatimah. Sayyidina Ali itu luar biasa. Kita mementingkan orang lain daripada keluarganya. Ini luar biasa. Subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang datang? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bawa buah delima banyak. Ini ada hadiah dari Rasulullah, buah delima, dikasih 1 kresek. Dihitung sama Sayyidina Ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1 kata Sayyidina Ali. Tahu dari mana? Salman Al-Farisi rupanya ngerjain. Ini ada hadiah dari Nabi buah delima, dihitung ada 9. Kata Sayyidina Ali, kurang 1. Tahu dari mana kamu? Orang saya yang bawa. Saya yakin kurang 1. Kenapa? Karena saya yakin dengan Allah, janji Nabi. Manja bil hasanah falahul asyru min amthaliha. 1 kata Allah dibalas 10. Tadi saya sedekah 1, nggak mungkin 9. Nabi nggak mungkin ngurangin. Apa kata Salman sambil kengengesan? Iya, masih ada 1 di kantong. Keyakinan beliau itu luar biasa. Kenapa? Mana qasomal min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta kita apabila kita sedekahkan. Bayangkan hadirin, kalau kita infakkan itu di tempat Nabi Muhammad, anak kita menjadi anak-anak yang membanggakan Nabi Muhammad. Dunia kita dapat, akhirat kita dapat, masuk surga tanpa hisab.
bersama Nabi Muhammad dan para sahabat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri. Wal afu minkum. Assalamualaikum.